Jadi belajar bersama Bimbel Cahaya itu adalah event yang dilaksanakan setiap hari Minggu oleh Bimbel Cahaya secara gratis via Zoom. Bimbel Cahaya itu juga merupakan lembaga belajar privat yang teman-teman misal butuh pendampingan belajar nih, itu bisa langsung hubungi Kak Cahaya aja. Boleh les satu kali nggak Kak? Boleh kalau misalnya ada yang bisa. Jadi misal besok nih PPAD Bantul sama Sleman. Terus kayak, Mbak, aku mau ditemenin buat MTK sama IPA-nya aja doang, 2 kali gitu bisa nggak ya? Nanti tanya aja ke Kak Cahaya. Harusnya sih bisa ya, tapi nanti bilang aja ke dia. Soalnya kayak bebas aja gitu deh di tempat kami tuh. Kamu mau les, yo les. So, kalau nggak les juga nggak apa-apa. Bebas gitu. Terus biayanya juga free biaya pendaftaran dan free biaya bensin. Tapi biasanya kalau yang jauh-jauh itu agak susah sih karena mayoritas tim kami itu ada di Jogja Utara ya, ada di sekitar UGM Sleman sama di UNY itu juga banyak di sekitar sini. Jadi kalau yang di selatan banget, atau di utara banget itu kadang agak susah. Tapi mungkin nanti bisa dicoba. Siapa tahu kalian bisa dibantu sama Kak Cahaya ya. But anyway, belajar bersama yang dilaksanakan ini gratis dan nanti bakalan ada recordnya di YouTube. Teman-teman kemarin kan Mbak suruh like ya di YouTube, bukan like, komen sama subscribe. Tujuannya apa? Tujuannya biar YouTube-nya Bimbel Cahaya naik, jadi nanti semakin banyak orang yang bisa kenal Bimbel Cahaya dan bisa belajar dari konten-konten yang ada di sana. Jadi semakin banyak orang yang terbantu. Selain itu ya buat promosi juga ya, karena sekalian pasti tahu kalau alasannya itu. Oke Mbak, kan share screen dulu sekarang ya Dek. Jadi karena Mbak itu juga belum belajar, karena kan waktunya sangat mendadak ya. Sebentar, masih loading. Teman-teman mungkin di sini juga tahu ya kalau Mbak Jiw itu selain mengajar, Mbak juga kuliah dan Mbak juga kerja. Jadinya banyak sekali kesibukan yang lainnya. Walaupun ya tetap paling sering itu tidur sih. Hehe. Terus habis itu ini tuh Zoom yang sekarang Mbak gunakan tuh bukan Zoom-nya Bimbel Cahaya tapi Zoom-nya Tengku. Karena kalau beli Zoom premium itu bayar. Nah, ini pakai Zoom-nya kampus, makanya alamatnya pakai ugm.id gitu ya. Tapi aku tuh lagi error. Karena Mbak tuh cuman punya sedikit waktu untuk mempersiapkan, jadinya di sini kemarin Mbak udah menjanjikan ke teman-teman bahwa kita bakalan belajar apa namanya soal yang Bantul sama soalnya Sleman. Yang Mbak bakalan bahas itu yang Bantul 2 sama Sleman 1, yang matematika. Kalau yang Bantul 1 kenapa kok nggak dibahas Mbak? Takutnya itu udah dibahas sama gurumu di sekolah. Jadi kalau udah dijelasin sama gurumu di sekolah, buat apa dengerin Mbak lagi ya? Mungkin nanti Mbak bisa ngasih cara cepet juga bisa sih. Cuman kayak ya nggak apa-apa biar biar apa ya? Biar latihan soalnya semakin bervariatif. Terus habis itu teman-teman yang dari Sleman, semisal kayak, wah iki mah aku udah belajar Mbak, udah dibahas di sekolahku. Gak apa-apa didengerin aja, siapa tahu ada yang bisa dipelajarin dari rumus-rumus yang Mbak jelasin. Atau nanti teman-teman bisa lihat yang pembahasan yang Bantul. Jadi bisa memperkaya pengalamannya. Nah, teman-teman yang Bantul juga bisa lihat latihan yang Sleman, biar bisa memperkaya pengalaman juga. Nah, Mbak tahu juga di sini ada beberapa teman yang bukan dari Sleman dan Bantul, dari kota atau bahkan dari Kulon Progo dan Gunung Kidul, nggak apa-apa tinggal didengerin aja karena namanya aja belajar bersama, jadi kita belajar bareng di sini. Teman-teman nggak perlu on cam, nggak perlu on suara. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungin, bisa ketik aja di kolom chat atau kalau misalnya nggak dibales, bisa chat di WA aja. Terus habis itu nanti sistem belajarnya kayak gimana, Mbak? Mbak bakalan menjelaskan dan teman-teman nanti bakalan mendengarkan kayak gitu aja. Karena kalau misalnya Mbak menerima pertanyaan bakalan lama. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom chat atau tanyakan di WA aja kayak gitu. Nah, habis itu di sini nanti karena waktu kita terbatas cuma 90 menit, kita bakalan bahasin soal-soal yang menurut Mbak sering ditanyakan dan dibenci sama semua orang. Dibenci nggak tuh? Maksudnya sering di apa ya? Kayak siswa-siswa sering kesulitan. Biasanya yang sering kesulitan tuh Mbak tahu matematika tuh nggak pernah mudah ya, tapi yang paling sering ditanyakan dan dibenci itu tuh aritmatika sosial, habis itu gradien atau persamaan garis lurus, habis itu fungsi kuadrat,
Nah, mungkin kita bakalan bahasin 3 soal ini aja deh, gitu. 3 soal yang dibahas ini, tapi nanti dari soal ini dijelasin, dari soal ini dijelasin, kayak gitu ya. Terus habis itu nanti kalau masih ada waktu, apa ya yang sering ditanyakan lagi sama siswa, ini juga sering sih ini apa nih namanya, skala, skala tuh juga sering, habis itu ini juga sering, walah kok semua-semuanya sering, tapi Mbak bakalan bahasin yang paling sering, kayak gitu ya. Oke. Sebentar Mbak, split 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 apa jenenge iki? Split screen split screen. Mbak akan stop share sebentar dan nge-share ulang. Nah, teman-teman, kalau misalnya Mbak sedang menjelaskan, itu tuh biasanya Mbak tuh akan menjelaskan dulu basic teorinya, habis itu nanti baru menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Setelah itu biasanya kalau Mbak punya rumus cepat, bakalan Mbak ajarin juga rumus cepatnya. Nah, sesuai sama yang tadi mau Mbak bahas, jadi di sini ada aritmatika sosial, persamaan garis lurus, sama fungsi kuadrat. Nah, BTW ini kalian mungkin lihat ya pendaftaran belajar bersama. Itu teman-teman yang mendaftar tuh Mbak data ya, Dek ya. Jadinya Mbak tahu siapa aja yang bakalan ikut, jadi nggak ada orang asing, nggak ada orang jahat yang ada di sini gitu. Jadi semuanya orang beneran, orang beneran. Nah, habis itu di sini Mbak bakalan buka dulu. Wait, ini apa di sini? Aritmatika sosial. Ini juga aritmatika sosial. Ini juga. Jadi ada 2 soal ya. Oke. Mbak bakalan jelasin dulu yang pertama dari aritmatika sosial dulu ya, teman-teman. Aritmatika sosial ini bab yang mengenai banyak hal ya. Kalau nanti di ASPD itu bakalan ada diskon. Diskonnya bisa diskon ganda juga bisa. Habis itu angsuran dan cicilan. Habis itu ada juga keuntungan dan kerugian. Yang sering sih ini ya. Kalau di kelas 7 ini tuh materi kelas 7 ya. Kalau di materi kelas 7 tuh ada bruto, nito, tara itu ada. Terus habis itu ada apalagi pajak itu juga masuk di aritmatika sosial. Tapi kalau yang di pelajaran ASPD yang keluar biasanya ini 3 ini. Yang paling gak disukain yang mana? Yang ini angsuran dan cicilan biasanya. Jadi dia itu saya tak pindah dulu ke kanan. Angsuran dan cicilan soalnya rumusnya banyak. Jadi seperti yang di nomor 12 ini ya. Nomor 12 ini adalah soal Bantul 1. Di rumahku panas banget, Dek. Silau. Jadi di sini Mbak bacakan dulu soalnya. Dari tabel tersebut, Pak Afnan ingin mengajukan pinjaman ke Koperasi Mekarjaya sebesar 6 juta selama 48 bulan. Sudah, Mbak make sure dulu ini layarnya terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Pernyataan berikut terkait informasi di atas. Besar angsuran per bulan yang harus dibayar adalah jumlah bunga, terus habis itu bunga per bulan, total pinjaman. Oke. Jadi kalau misalnya kita belajar angsuran dan cicilan, teman-teman harus pahami dulu apa bedanya bunga, angsuran pokok, sama angsuran biasa. Bentar, aku mau bersin. Nggak keluar. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sorry. Angsuran dan cicilan. Jadi misal nih deh ya, misal Mbak tuh punya murid namanya Sari gitu ya. Mbak tuh pinjem ke Sari nominalnya 10 juta gitu misal. 10 juta selama 10 bulan. Nah, pasti teman-teman bisa menyimpulkan bahwa, sebentar, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa kalau misalnya Mbak pinjem 10 juta selama 10 bulan, maka setiap bulannya Mbak bakalan mengembalikan 1 juta ke Sari. Nah, yang Mbak kembalikan sebesar 1 juta itu adalah angsuran pokok. Jadi angsuran pokok itu bisa didapatkan dari, kenapa ini? Sebentar. Angsuran pokok. Angsuran pokok bisa didapatkan dari modal, Mbak sebutnya itu modal ya, pinjamannya itu per bulan peminjaman, lama meminjam. Lama meminjam ini biasanya dalam satuan bulan tentu saja.
Jadi Mbak tadi ngembaliin 1 juta per bulan kayak gitu ya, Dek, ya. Tapi kalau misalnya si Sari tadi muridnya Mbak itu bilang kayak gini, "Mbak Gio, kamu kalau misalnya pinjam ke aku 1 juta, padahal itu uangnya kamu pakai buat, bisnis cahaya, bisnis bimbel cahaya, kan itu aku harusnya dapat keuntungan juga. Mbok aku minta bunga," kayak gitu. Jadinya Mbak Sari tadi, muridnya Mbak itu yang namanya Sari itu meminta bunga sebesar 100.000 per bulan, kayak gitu. Nah, ini kita mengesampingkan teori riba dulu ya, Dek, ya. Bunga itu riba, udah pasti, tapi ini kita sedang belajar matematika. Yang kita pelajari adalah logiknya, logika berpikirnya, bukan konsep bunganya, kayak gitu ya. Nah, jadi, Sari meminta ada bunga 100.000 per bulan. Ini tadi adalah angsuran pokoknya. Nah, jadi nanti Mbak Jiwo tuh membalikannya ya bukan 1 juta aja, tapi 1 juta ditambah 100.000. Jadinya yang Mbak kembalikan itu nanti 1,1 juta, kayak gitu. Nah, tapi kalau buat soal yang sehari-hari, tentu saja bunganya itu enggak, aku minta 100.000 per bulan, enggak kayak gitu. Tapi bunganya tuh diminta 10% per tahun, atau 12% per tahun, kayak gitu. Makanya bunga itu punya resepnya sendiri, bukan, rumusnya sendiri, yaitu N/12. N ini menyatakan, jumlah bulannya, dikali P per 100, P di sini itu menyatakan persentase bunganya, dikali sama modal, kayak gitu. Kenapa kok dibagi 12? Karena biasanya bunga itu, nih di sini teman-teman bisa lihat di layar sebelah kiri, dia itu dimintanya per tahun, kayak gitu. Jadi N itu adalah jumlah bulan, habis itu B itu adalah persentase, persentase bunga. Kalau misalnya seandainya yang ditanyain bunga per bulan. Nah, kalau bunga per bulan kan berarti yang ditanyain tiap bulan, per bulan kan berarti per 1 bulan. Berarti nanti N-nya itu bakalan ditulis 1, kayak gitu deh. Nah, habis itu, sebentar. Habis itu kalau mau mengerjakan soal kayak gini gimana, Mbak? Jadi di sini oke, jadi di sini sudah ada angsuran pokok, udah ada bunga, nah terus habis itu angsuran itu sendiri yang dibayarkan atau cicilannya, angsuran tok itu beda sama angsuran pokok ya, Dek, ya. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau angsuran ini yang beneran dibayarkan, itu berasal dari angsuran pokok ditambah sama bunga. Nah, kita masuk ke yang di sini. Di sini ada, apa namanya, koperasi yang meminjamkan dengan bunga 8% per tahun. Dari tabel tersebut, Pak Afnan ingin mengajukan pinjaman ke koperasi Mekarjaya sebesar 6 juta selama 48 bulan. Besar angsuran per bulan yang harus dibayar adalah 165.000. Berarti kita harus cari dulu bunganya. Ini Mbak kerjakan di sini ya. Ini nomor berapa tadi? 12. Nomor 12. Bantul 2. Jadi ini ada data-datanya, Mbak mention dulu, ada persentasenya yaitu 8% per tahun. Habis itu ada, ini dia pinjemnya 6 juta, berarti modalnya, modal atau besar pinjaman gitu juga nggak apa-apa, cuman Mbak wis kadung ngafal ini modal ya, Dek. Nanti tinggal ngikut teman-teman gimana aja, nggak apa-apa. Terus ini 48 bulan, ini berarti jumlah bulannya. Bulannya adalah 48. Nah, habis itu di sini ada tulisan besar angsuran per bulan yang harus dibayar adalah 165.000. Nah, habis itu caranya untuk mencari yang pernyataan satu, angsuran per bulan itu kita cari dulu angsuran pokoknya, kita bagi dulu. Angsuran pokoknya gitu kita bagi 6 juta dibagi sama 48.000. Sama 48. Ini Mbak coret 60 sama 48 sama-sama bisa dibagi 12. Ini jadinya 5, ini jadinya 4. Ini 500 sama 4 bisa dicoret jadinya 125. Berarti angsuran pokoknya itu 125.000. Terus kita cari bunganya.
bunganya kita pakai rumus yang tadi, N per 12 dikali P per 100 dikali modal. Sekarang karena yang ditanyain adalah bunga per bulan, ini Mbak tambahin per bulan. Berarti N-nya diubah jadi 1/12 dikali persentasenya itu adalah 8, 8 per 100 dikali sama modalnya itu 6 juta. Terus ini Mbak coret aja, ini sama ini, 60 sama 12 beda coret jadi 5. Habis itu ini berarti tinggal 1 dikali 8 dikali 5, jadinya 40. Terus nolnya ada 3, berarti 40.000. Berarti besar cicilannya, angsurannya, tinggal ditambah aja 125.000 ditambah sama 40.000. Berarti nanti hasilnya adalah 165.000. Berarti pernyataan 1 benar. Nah, terus habis itu yang pernyataan 2. Jumlah bunga seluruhnya sampai lunas adalah 1.820.000. Karena yang ditanyakan adalah bunga seluruhnya sampai lunas, dikatakan di soal dia bakalan dilunasin selama 48 bulan. Berarti kita cari, dimasukkan ke rumus yang tadi, bunga 48 bulan, N per 12 dikali P per 100 dikali modal. Untuk bunganya kita masukkan, untuk bulannya kita masukkan 48 per 12 kali P per 100, P-nya tadi 8 ya. 8 per 100 dikali modalnya 6 juta. Ini bisa dicoret 48 sama 12, ini jadinya 4. Berarti jadinya 4 dikali 8, ini coret juga, dikali 6, nolnya 4. 4 kali 8 berapa? Aduh ya ampun, 32 kali 6. 192. 182. 6, 12, 1, 18. Harusnya 1.920.000. Berarti yang pernyataan 2 salah. Tentu saja teman-teman udah tahu ya kalau misalnya lagi ASPD, misal pernyataan 1 ini benar, berarti pernyataan 2 auto salah, nggak usah dibuktiin ya. Cuman karena kita lagi belajar, jadi Mbak akan mengajarkan secara detail, kayak kenapa kok ini salah, kenapa kok ini benar, nanti Mbak bakalan menjelaskan gitu. Habis itu yang pernyataan 3, Pak Afnan wajib membayar bunga per bulan ke koperasi sebesar 40.000. Nah, ini sudah kita buktikan di sini tadi, Dek. Ini bunga per bulan ya. Bunga per bulannya 40.000. Jadi, bunga itu berbeda sama angsuran ya. Kalau bunga itu tuh nggak ada angsuran pokoknya. Tapi kalau angsuran itu bunganya tadi udah ditambahkan sama angsuran pokoknya. So, it's two different things. Itu dua hal yang berbeda. Jadi di sini yang di pernyataan 3 sudah terbukti di pernyataan 1. Nah, jadi yang pernyataan 3 benar. Habis itu yang di pernyataan 4, total pinjaman dan bunga yang ditanggung Pak Afnan selama 48 bulan. Jadi kita tambahkan total pinjaman dan bunga selama 46 bulan, 48 bulan. Jadinya kita tambahkan yang 6 juta. 6 juta itu tadi pinjaman di awal ya, sama ini bunganya selama 48 bulan. 1.920.000. Jadi yang benar adalah 7.920.000. That's why pernyataan 4 salah. Jadi udah kelihatan ya, udah ada kuncinya ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, gitu. Habis itu yang pernyataan nomor 13. Untuk menyambut tahun baru, toko Zakia Mbak lihat dulu yang Sleman. Yang Sleman ini nanti cicilan juga apa enggak ya? Oh, enggak. Oke. Oke. Jadi sekarang yang angsuran dan cicilan sudah selesai, ini kita bahasin yang diskon. Cet, cet, cet. Angsuran dan cicilan. Ini Mbak warnai dulu ya, Dek, biar nanti kamu bacanya juga gampang. Set. Terus habis itu ini diskon. Oke.
Mbak baca dulu soalnya. Ini beneran Mbak tuh baru pertama ngerjain ini ya, Dek. Jadi sama kalian ini. Jadi kalau misal nanti ada macet-macetnya gitu, mohon maaf dan mohon maklum. Untuk menyambut tahun baru, toko Zakia Fashion memberikan diskon seperti pada gambar. Hilma membeli sebuah baju dan sebuah celana dengan total harga sebelum diskon adalah 300.000. Pada nota, tertera harga baju setelah mendapat diskon adalah 80.000. Harga celana yang dibeli Hilma setelah mendapat diskon adalah, sebentar. Gimana nih cara ngerjainnya? Hilma membeli sebuah baju dan sebuah celana dengan total harga sebelum diskon 300.000. Pada nota tertera harga baju setelah mendapat diskon adalah 80.000. Gitu. Oke, oke. Setelah mendapat baju adalah 80.000. Total harga. Gimana ya jelasinnya? Saya tak coba-coba dulu. X plus Y, baju, tambah celana, 300.000. Oke, jadi Mbak akan menjelaskan dulu ke teman-teman mengenai apa ya namanya ya, mengenai konsep basic dari diskon. Diskon itu adalah potongan harga, ya Dek ya. Jadi kalau potongan harga itu tuh, semisal Mbak punya cookies, cookiesnya itu utuh kayak gini, dia tuh bakalan dipotong, digigit gitu, kroak. Kamu tahu kroak nggak ya? Dia bakalan diskonnya itu ya ini potongannya. Jadi semisal kalau misalnya eh, kita itu beli baju, dia itu di sini kan diskonnya itu diketahui diskonnya itu 20%, maka kita harus cari dulu harga gini-gini. Jadi kan cookiesnya itu kan 100% full kayak gini nih. Nah, terus dia itu dipotong. Nah, potongannya ini 20%. Ini potongannya ini nggak kita bayar deh. Kita membayar yang bagian yang putih aja ini. Berarti yang bagian kita bayar itu ya 100 dikurangi 20%, yaitu 80%. Kayak gitu. Kenapa ini malah turun? 80%. Kayak gitu. Nah, habis itu berarti di sini selain yang diketahui diskon, tertulis juga harga baju setelah mendapat diskon. Nah, Mbak akan menjelaskan bahwa diskon itu pakai rumus perbandingan yang basic banget, Dek. Rumus perbandingan yang dasar banget. Ini tuh sering banget Mbak pakai perbandingannya. Baik di fisika, di matematika, matematikanya pun di bab apa aja Mbak pasti bakal pakai ini. Anak kelas 6 juga Mbak ajarin ini, semuanya Mbak ajarin. Jadi data yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali data yang diketahui. Jadi di case ini Dek, di nomor 13 Bantul 2, contoh. Di sini tuh kita tuh udah tahu kan persentase diskonnya 20%. Habis itu harga baju setelah diskon adalah 80.000. Nah, habis itu yang pertama kita cari dulu tuh, Dek. Yang pertama dicari itu cari harga baju sebelum didiskon. Sebelum diskon dulu, baru setelah itu kita bisa cari harga celana setelah diskon gitu. Karena di sini yang diketahui itu harga 300.000 ini kan penjumlahan dari baju dan celana sebelum didiskon. Sedangkan yang diketahui di sini adalah baju setelah didiskon. Jadi kita kembali ke sini yang di sebelah kanan. Harga baju setelah didiskon itu 80.000. Sekarang kita cari dulu eh, harga baju sebelum didiskon. Mungkin teman-teman itu diajarinnya dibalik aja. Apanya yang dibalik? Jadi kan kalau kita diskonnya 20%, berarti yang perlu dibayar, kita membayar 80%.
Dari mana 80%-nya? 100 dikurangi 20 dong, jadinya 80%. Nah, mungkin teman-teman diajarnya kayak gini, kalau kita mencari harga sebelum, itu dibalik. Kalau biasanya 80% itu ditulisnya 80 per 100, kalau kita mau mencari harga sebelum, itu tuh dibalik jadi 100 per 80. Nah, ini tuh basic teorinya seperti ini, Dek. Kan kita tadi udah tahu bahwa cookies yang besar itu adalah harga sebelum didiskon. Dan cookies yang udah keroak ini, yang udah digigit, ini adalah harga setelah didiskon. Nah, yang ditanyain, kita ngikut yang ini ya, data yang ditanya. Yang ditanya itu kan harga baju sebelum didiskon. Nah, that's why 100-nya itu di atas, Dek. Perbandingannya, persentasenya yang 100 itu di atas, karena harga sebelum didiskon itu adalah cookies secara utuh, secara full bunderan itu 100%. Nah, sedangkan yang diketahui itu adalah harga setelah diskon. Nah, setelah diskon kan harganya 80%. Jadi itu alasannya dibalik, Dek. Mungkin teman-teman kesulitan memahami apa yang Mbak maksud, terus pokoknya nek mau mencari harga sebelum, itu persentasenya dibalik. Jangan lupa dikurangi dulu sama diskonnya, kayak gitu. Tapi alasannya itu seperti yang tadi Mbak jelaskan. Kita pakai teorema cookies itu ya, gitu. Nah, jadi di sini kalau Mbak coret, ini 80, ini 80, jadinya harga baju sebelum didiskon tuh 100.000. Nah, kan tadi udah diketahui nih, harga baju dan celana diketahui juga, baju plus celana itu harganya adalah 300.000. Berarti kalau misalnya kita mau mencari harga celananya aja, berarti kan tadi bajunya 100.000, tambah celana. Nah, berarti kan ini kita kurangin aja nanti dek celananya ya 200.000 ya. Tinggal dipindah ruas aja. Pakai logika juga bisa. Halah, halah. 100.000. Jadinya ini 200.000. Nah, tapi hati-hati ya dek ya. Di sini 200.000 tuh udah ada. Biasanya nih siswa-siswa harus ketemu kak, alhamdulillah harus ketemu guys kayak gitu toh. Padahal yang ditanyakan adalah harga setelah mendapatkan diskon. Jadi eh, ini harga sebelum diskon. Nah, sekarang kita cari harga setelah diskonnya. Celana setelah diskon. Jadinya 80 per 100. Kenapa kok 80 per 100? Karena diskonnya 20% ya. Berarti kita cuma membayar 80% aja. Habis itu ini kita kalikan sama 200.000. Ini kita coret aja, jadinya 2, jadinya 160.000. Jadi jawabannya yang dadu, seperti itu adik-adik. Nah, ini yang bantul sudah selesai. Sekarang kita move ke soal Sleman. Nah, ini Mbak move ke kiri ya penjelasannya. Soal Slemannya ada di sebelah kanan. Memanfaatkan promo akhir tahun 12-12. Ini Mbak kerjakan yang berkaitan dulu ya, karena yang berkaitan itu yang sama-sama diskon. Jadi nanti setelah ngerjakan yang nomor 10, Mbak bakalan kerjakan yang nomor 9. Nah, jadi sebentar ya. Bentar ya, maaf, maaf. Mbak dihubungin seseorang. Oke, jadi di sini yang nomor 10 dulu, maaf ya Dek, barusan Mbak pending dulu sebentar karena dihubungi seseorang. Ini soal Sleman 1.
Memanfaatkan promo akhir tahun 12.12, GOZ, wih siap, jenenge apik banget. GOZ berencana membeli tas secara online dari marketplace yang ada. Tiga toko memberikan harga dan penawaran berbeda. Berdasarkan penawaran tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Diskon yang diberikan toko B sebesar 280.000. Ah, ini yang diberikan sama toko B ini hmm, adalah diskon ganda ya, Dek ya. Jadi kita kerjakan dulu masing-masing. Kita kerjakan dulu dari pernyataan satu ya. Nah, yang di pernyataan satu, ini diskon dari toko B. Diskon, mencari diskon ganda, itu tuh sebenarnya tahapannya kayak gini deh. Ini Mbak jelaskan dulu yang cara biasa, tapi nanti Mbak jelasin cara cepatnya. Mencari diskon ganda, itu tuh kita, gini deh. Di yang tadi soal yang dikerjakan, Mbak itu mengerjakannya itu dikali sama 80% ya, karena yang ditanyain adalah harga sesudahnya. Nah, yang di sini yang di pernyataan satu, yang ditanyain adalah diskonnya. Jadi Mbak akan mengalikan sama 30%. Jadi 30%-nya Mbak kali sama 700.000. Habis itu ini nanti ketemulah berapa ini guys? 210.000. Nah, habis itu eh, harga harga sesudahnya kan berarti harga sesudahnya itu kan berarti 700.000 dikurangi 210.000. Jadi nanti ketemu 490.000. Nah, terus di sini kan ada tulisan plus 10%. Nah, plus 10%-nya ini ya berarti dari yang 490.000 ini. Diskon yang kedua, 10% dikali 490.000. Berarti ini jawabannya mengko 49.000. Nah, berarti jawabannya yang pernyataan satu tuh salah. Karena diskonnya itu harusnya 210.000 sama 49.000. Ini tambah 49.000. Jadinya 259.000. Yang salah itu kalau teman-teman nyarinya itu ini langsung dikali ya, Dek. 40% ini. Ini tuh bukan 40% dikali 700.000 gitu, bukan ya. Tapi dicarinya itu satu-satu kayak gini. Atau boleh juga nyarinya tuh kayak gini. Cara lain. Tapi Mbak ini mau membuktikan dulu. Mbak lupa ini caranya benar apa enggak. Jadi 30/100 dikali 10/100 dikali. Boleh nggak sih kayak gini tuh? Kayaknya nggak boleh deh. Sebentar, sebentar. 4, 4, 4, 3 kali 7. Enggak, salah. Salah, Dek. Nggak ada cara cepatnya ternyata. Jadi caranya seperti itu. Kita cari dulu harga. Jadi yang dimaksud dengan 30% ditambah 10% itu adalah 30%-nya itu dari yang awalnya, dari yang 700.000. Yang ini, yang 700.000. Habis itu yang sesudahnya itu 10% itu dari harga yang baru setelah dikurangi, kayak gitu. Jadi bukan dikalikan langsung 40%, ini kan totalnya 40% gitu. 40% dikali 700.000 gitu salah. Bukan kayak gini ya. Bukan kayak gini. Nah, habis itu yang di pernyataan 2, harga air yang dibayarkan di toko A sebesar 455.500. Nah, untuk yang di pernyataan 2, gampang aja. Karena yang ditanyain adalah harga air, ini juga bukan diskon ganda. Berarti nanti kita bakalan cari 100 dikurangi 35 per 100 dikali sama harga awalnya. Harga awalnya 700.000. Berarti 65 per 100 dikali 700.000. Berapa ya? 65 kali 7. Saya tak cari dulu. 5345, betul. Jadi ini 455.000. Jadi pernyataan 2 benar. Habis itu yang di pernyataan 3. Jika ditambah ongkos kirim 12.000, harga akhir yang dibayarkan di toko C sebesar 462. Kalau cashback,
Cashback itu teman-teman udah jago ya belajar di Shopee ya. Itu belanja di Shopee. Jadinya kan harga akhirnya itu ya dikurangi aja. 700.000 dikurangi 250.000. Ini nanti ketemunya 450.000. Habis itu kita tambahkan dengan ongkir 450.000 ditambah sama 12.000, jadinya 462.000. Jadi pernyataan 3 benar. Habis itu yang di pernyataan 4, jika, kan pernyataan 3 udah benar ya, berarti 2 dan 3. Tapi kok nggak ada jawabannya? Harga akhir yang dibayarkan di toko C. Sebentar, Mbak akan melihat dulu. Jika semua memberikan tambahan promo bebas ongkos kirim, toko B memberikan harga yang paling murah. Salah, karena toko B tadi kan harusnya, hmm, hmm, sebentar. Apa ya yang salah ya? Perasaan udah benar, 2 dan 3, tapi kok nggak ada dek 2 dan 3? Apa ya dek? Coba kalian kasih tahu di kolom chat. Apa yang salah dari perhitunganku? Kalau di kuncinya apa? Mbak lihat kuncinya dulu ya. Di kuncinya, kunci matematika nomor 10. Nomor 10 D, 3 dan 4. Berarti nomor 2 salah dong. Harga akhir yang dibayarkan di toko A, 35% off. Ini aku salah. 35. 65 kali 75. Tak pakai kalkulator ya, Dek. 65 kali 75. Oh, ternyata aku salah mengali, Dek. 65 kali 70, Deng. 65 kali 70. Betul nih, 455. Ya udahlah. Oh, ini yang salah. Astagfirullahaladzim. 45.500 dek, Mbak kurang teliti. Masya Allah. Harusnya 455.000 aja. Uh, hati-hati ya, Dek. Mbak Jiwa aja. Terkecoh, apalagi kalian waktu hari H kalau keburu-buru. Ah, ya ampun. Ya udah. Habis itu yang di pernyataan 4, ini kita cari dulu. Kan tadi kan toko A kan kita udah tahu ya. Toko A kan harganya itu 455.000. Habis itu toko B kan tadi di pernyataan 2, di pernyataan 1 kita udah tahu bahwa diskonnya itu totalnya 259. Jadi ini kita kurangi dulu, 700.000 dikurangi 259. Ini berarti 259 piro dek ya? 41, 31 deh. 31, 431, 431.000. Habis itu yang di toko C ini udah kita cari juga. Tadi di sini 450.000. Berarti udah bener ya. Jika semua memberikan tambahan promo, toko B memberikan harga yang paling murah. Jadi betul sesuai kunci tadi 3 dan 4. Gitu. Habis itu yang di pernyataan, di soal nomor 9. Ibu Warni membeli 5 kardus mangga harum manis dengan berat 20 kilogram tiap kardus dan harga satu kardus 300.000. Mangga tersebut dipilah sesuai dengan ukurannya dan dijual dengan harga berbeda seperti gambar. Mangga ukuran besar laku terjual 30 kilo, mangga ukuran sedang terjual 40 kilo, dan mangga ukuran kecil terjual 24 kilo. Jadi sebentar, 5 kardus harum manis. Kita cari dulu kalau misalnya jual beli, ini keuntungan dan kerugian ya. Ini Mbak akan menjelaskan, coba. Ini diskon, ini untung rugi. Untung rugi Mbak taruh di sini. Kalau keuntungan dan kerugian itu Mbak biasanya lebih nyaman menjelaskannya pakai bahasa Jawa, Dek. Teman-teman pasti tahu yang namanya kulaan ya. Aduh, tapi di sini nggak semuanya dari Jawa ya. Kulaan itu adalah restocknya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari untung, berarti itu kan kita akan mengurangkan antara eh, harga yang kita jual, harga jual, dikurangi sama kita kulaannya berapa, harga beli, kayak gitu. Just use your logic aja, pakai logikamu aja untuk menentukan keuntungan. Nah, kalau misalnya rugi,
Karena kalau kita jualan rugi, misalnya nih Mbak beli HP 1 juta, nah tak jualnya 500.000, lah berarti kan rugi 500.000. Berarti kalau rugi itu ya dikuranginya itu antara harga beli dikurangi harga jual, karena harga jualnya itu rendah, di bawahnya harga belinya, kayak gitu. Tapi kalau kayak gini mah gampang, tinggal gunakan logika aja. Nah, yang sedikit tricky itu adalah saat kita mencari persentase keuntungan. Kalau kita mau mencari ini tuh untung berapa ya persentasenya, maka kita harus membandingkannya dengan harga pulaan nih. Jadi harga belinya. Jadi untung per harga beli dikali sama 100%. Kalau misalnya persentase kerugian juga sama. Persentase kerugian. Berarti untung dibagi harga keuntung, rugi dibagi harga beli, habis itu dikali 100%. Di sini Mbak detailin, U itu adalah untung, R itu adalah rugi, habis itu HB itu adalah harga beli, terus habis itu harga HJ itu adalah harga jual. Nah, habis itu di sini untuk yang nomor 9 Sleman 1. Di sini yang diketahui adalah Ibu Warni membeli 5 kardus mangga harum manis dengan berat 20 kilogram tiap kardus. Harga satu kardusnya 300.000. Berarti total kulaan nih, total uang yang dikeluarkan buat restock itu adalah 300.000 dikali 5 karena belinya 5 kardus kayak gitu. Berarti ini dia mau harga beli, harga belinya atau kulaannya adalah 300.000 dikali sama 5, yaitu 1.500.000. Nah, habis itu di sini Bu Warni itu untuk berat total dari kardusnya, di sini kan 5 kardus dengan berat 20 kilogram tiap kardus, berarti berat mangga total adalah 20 kilo dikali sama 5 kardus juga, jadinya 100 kilogram. Nah, habis itu di sini mangga tertulis mangga ukuran besar laku terjual 30 kilo. Mangga ukuran kecil laku terjual 40 kilo. Dan ukuran sedang 40 kilo dan ukuran kecil 24 kilo. Berarti kita mencari harga jualnya alias pendapatannya, pendapatan dari Bu Bu Sopo iki jenenge mau, Bu Warni, pendapatannya itu kita lihat dulu dari yang mangga besar. Mangga besar bisa kita kalikan dari mangga besar laku terjual 30 kilo. 30 kilogram dikali 22.000. Harganya juga sudah dari sini ya. Berarti nanti jadinya 660.000. Habis itu mangga sedang, mangga sedang itu bakalan 40 kilogram dikali harganya yang ini 18.000. Jadinya berapa ya? 18 kali 4 itu 64 ya enggak sih? Enggak ding, 62, 72 ding, 2 3 4 ya. 72. Jadi ini 720.000. Habis itu yang mangga kecil, mangga kecilnya ada terjual 24 kilogram, harganya 16.000. Jadinya 24 kali 16 4 2 12 14 4 2 4 8 3 8 4.000. Bentar ngecek dulu. 24 kali 16 apakah 384? Betul, 384.000. Nah, berarti ini total pendapatannya. Pendapatan itu nama lain itu revenue deh. Jadi ini bakalan jadi 4 8 16 14 17 1.764.000. Nah, habis itu ini kan pendapatannya ya, Dek ya. Pendapatannya 1.764.000. Nah, kalau keuntungan itu ya berarti kan tadi pulae 1.600.000. Yuk dapat uangnya 1.764.000. Ya berarti tinggal dikurangin aja 1.764.000
dikurangi sama 1.600.000. Berarti nanti jadinya 164.000 kayak gitu. Nah, habis itu di sini yang di opsi A, persentase keuntungan yang diperoleh Bu Warni dari hasil penjualan tersebut mencapai ini Mbak yang B kan salah ya. Jika mangga ukuran besar dan ukuran saja. Oke. 600 jika mangga yang tersisa dijual seluruh keuntungan. Oke. Waduh, harus dibuktikan semua ini. Opsi B kan udah terbukti salah ya, karena di sini udah kita buktiin bahwa keuntungannya 164.000. Yang opsi A, yang opsi A itu cara mencarinya 164.000 itu kita bagi sama 1.600.000. Habis itu dikali 100%. Nah, ini tuh nggak bakalan nyampe 20% ini deh, kelihatan. Soalnya, soalnya 20%-nya aja, 20% dari 1.600.000 itu adalah 320.000. Nah kan ini, jadi 20%-nya itu 320.000. Nah, jadi 164.000 itu yang nggak nyampe 320.000 tuh, berarti itu bukan 20%. Ini Mbak udah cari di kalkulator 164.000 dari 1.600 itu tuh harusnya 11% sih. Ternyata 10,25% kayak gitu. Jadi yang A juga salah. Terus yang opsi C, biasanya kalau suruh membuktikan gini tuh, Dek, jawabannya itu bakalan D. Kalau yang Biasanya satu kayak juta gitu. enam ratus itu dari mana, Mbak? 1.600.000 dari sini, Dek. 1.500.000 ding, sorry ya. Aku tipu. Jadinya ini 1.500.000. Oh, berarti yang benar yang B ya? Wih, kok gampang banget. Oh iya. Oke, thank you, Dek. Mbak tadi tidak melihat namamu. Tapi terima kasih ya. Ini jadinya 264.000. Ntar Mbak buktikan dulu. 264 dibagi 1.500. Ini jadinya 17,6%. Oh, enggak, ding. Masih tetap salah yang opsi B ya. Ini 17,6%. Ini harusnya 264, bukan 246. Hah, terus habisnya opsi C. Jika mangga ukuran besar dan ukuran sedang saja yang terjual, maka Warni sudah mendapatkan keuntungan. Kalau yang besar dan sedang, ini kan berarti yang ini nih. Besar dan sedangnya kita tambahin 660 ditambah 720. 1.380. Berarti belum balik modal ya, Dek ya, karena tadi modalnya 1.500.000. Bentar, Mbak tambahkan lagi. 660 ditambah 720. Berarti 1.380. Nah, berarti ini yang pernyataan C juga benar, S juga salah. Habis itu yang saya tak tambahin dulu, belum balik modal. Yang opsi D, jika mangga yang tersisa dijual dengan harga 15.000, seluruh keuntungan yang diperoleh Bu Warni mencapai 354.000. Jadi yang terjual, sebentar Mbak terus dulu, opsi D. Total mangga terjual, kan di sini ada 30, di sini ada 40, di sini ada 24. Berarti kita tambahkan dulu. 30 tambah 40 tambah 24. Berarti berapa ini ya? 70,94 kilo. Nah, padahal tadi total beratnya udah kita cari di sini 100 kilogram. Berarti sisa mangganya, sisa berat mangga, 100 dikurangi 94 sama dengan 6 kilogram. Nah, katanya mau dijual dengan harga 15.000. Berarti total tambahan pendapatannya, tambahan pendapatan 6 kilo dikali 15.000. Berarti totalnya 90.000. Berarti sekarang keuntungannya menjadi, kan tadi awalnya 264 nih keuntungannya. Sekarang ditambahin sama 90.000. Total keuntungannya
90 ditambah 264, jadinya betul 354.000. Jadi yang D benar. Nah, soal Sulaiman tuh beberapa kali Mbak lihat bentuknya kayak gini ya, Dek. Jadi disuruh membuktikan ada 4 pernyataan ya, A, B, C, D. Nanti biasanya jawaban yang benar yang D, kayak gitu. Nah, sudah selesai nih yang apa namanya, yang apa itu tadi namanya? Aritmatika sosial. Jadi sekarang kita move ke pembahasan selanjutnya ya. Kita merencanakan buat bahasin soal gradien. Ini Mbak kasih warna dulu. Ini warna apa ya? Namanya hijau. Gradien tuh juga rumusnya banyak ya, Dek ya. Kalian suka nggak sama gradien? Apa tadi namanya? Gradien ya? Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Atau gradien. Biasanya kalau di ASPD itu, kalau persamaan garis lurus itu ada 2 soal nggak sih? Tapi nggak tahu kalau tahun ini. Tapi biasanya kayak gitu, ada 2 soal. Bentar, Mbak warnain dulu. Sabar. Nah, jadi sebentar, Mbak move dulu ke soal Bantul ya. Ini ya soalnya. Ada 2 soal nih. Kalau yang Sulaiman mana? Ada 2 soal juga. Oke, yuk kita kerjain yang Bantul dulu ya, teman-teman. Semangat, semangat. Yang nomor 21. Jadi Mbak bakalan menjelaskan teorinya bersamaan dengan soalnya ya, karena ini biasanya urut kalau kalau gradien itu. 21 Bantul 2. Diketahui garis G melalui titik A min 5,12 dan titik B 4,9. Garis L melalui titik P 2,6 dan Q 8, K. Jika garis G sejajar terhadap garis L, maka nilai K adalah, jadi di sini itu misi kita bukan mencari gradien, bukan mencari persamaan, tapi kita mencari K, which is K itu adalah titik yang menjadi koordinat Y di sini. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi ini Mbak mention datanya satu persatu ya. Di sini ada garis G, di sini weh. Di sini ada garis G, garis G. Garis G itu melewati titik A di min 5,12 dan titik B di 4,9. Habis itu di sini ada garis L. Garis L itu melewati titik P di 2,6 dan melewati titik Q di 8, K. Kayak gini. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan adalah cari gradien garis G dulu. Nanti Mbak akan menuliskannya dalam bentuk MG gini ya, biar cepat. Jadi, kenapa kok kita mencari yang garis G dulu, Mbak? Karena garis G ini udah lengkap datanya. Di sini nih, udah ada min 5,12, ada 4,9, jadi kita bisa cari. Jangan lupa mencari gradien saat diketahui 2 titik. 2 titik itu maksudnya ada 2 koordinat kayak gini. Dia itu rumusnya delta Y per delta X. Atau kalau misalnya dijabarkan lagi, Y2 min Y1 per X2 min X1. Mbak kasih trik, bukan trik sih, saran aja untuk mengerjakan. Ini biar nggak ketuker-tuker tau, Dek. Kamu namain aja, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, kayak gitu. Karena kalau Mbak pribadi itu sering kebalik kalau nggak dinamain. Jadi mungkin teman-teman bisa.
seperti itu juga. Atau mungkin teman-teman udah kayak gitu, so it's good. Jadi ini gradien garis G, ini MG maksudnya adalah gradien garis G. Jangan lupa gradien itu simbolnya M ya, Dek ya. Nah, gradien garis G-nya kita masukkan aja 9 min 12 per 4 dikurangi min 5. Jadinya ini jadi min 3 per 9, jadinya min 1/3, kayak gitu. Nah, habis itu kan udah ketemu nih gradiennya garis G. Sekarang kita bisa memasukkan ke sini, kita bisa tahu gradien garis L-nya, Dek. Lah, dari mana Mbak taunya? Eh, Cari gradien garis L itu melalui sifatnya dari sifat. Jadi di soal yang lain, di sini kan tertulisnya sifatnya itu G sejajar terhadap garis L, gitu toh, Dek. Nah, kalau di soal yang lain itu sifatnya bakalan tegak lurus, tapi di soal ini dia sejajar. Kalau misalnya sejajar, eh, saat garis sejajar, maka gradiennya itu bakalan sama. Di sini, gradien garis G kan min 1/3. Berarti gradien garis L itu juga sama, bakalan min 1/3. Nah, setelah kita tahu gradien garis L-nya, sekarang kita bisa cari K. Caranya kayak gimana, Mbak? K itu yang ditanyain di sini ya, Dek ya. Caranya itu adalah, kan kita tadi udah tahu bahwa gradien garis L itu dicari dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Sekarang Y2, Y1-nya pakai yang ini, pakai yang punyanya L, yang ini. Jadi ini X1, Y1, ini X2, Y2. Pakai yang ini sama yang ini, gitu. Nah, berarti ini kita kurangin dulu, tapi masih adzan deh. Ini Mbak selesaikan dulu dikit banget, ntar lagi dengerin adzan. Y2-nya itu adalah K min, K min 6 per 8 min 2. Nah, di ruas kiri ini kita isikan dengan gradien yang sebelumnya kita cari dari sifatnya. Jadi di sini kita isi min 1/3. Mbak, kalau nulis min itu boleh di sini nggak sih, Mbak, di tengah? Boleh di sini nggak sih, Mbak? Boleh bebas, boleh di atas, di tengah, di bawah, boleh. Tapi kalau di persamaan kayak gini, taruh di atas aja biar gampang. Habis itu Mbak selesaikan persamaannya. Min 1/3 sama dengan K min 6 per 6. Terus kita kalikan silang. Ini 6 dikali min 1, ini 3 dikali K min 6. Jangan lupa karena K min 6 adalah ada dua angka dan sebuah kesatuan, jadi harus kita kasih kurung K min 6. Kayak gini. Berarti ini 5 sama dengan 3K min 18. Berarti 3K sama dengan ini sepertinya nggak ketemu jawabannya. 3K sama dengan Kali Mbak, yang mana deh yang dikali? 6 dikali min 1 tuh. Min 6 dikali min 1. Kan jadinya min 6. Oh ya betul. Malah tak kurangi. Thank you. Jadinya ini min 18. Min 6 ditambah 18. Jadinya 3K sama dengan 12. Jadinya K-nya sama dengan 4. Jadinya B gitu. Nah karena masih ada di tempatnya Mbak, Mbak dengerin Alen dulu ya. Teman-teman juga dengerin Alen dulu. Mbak pause sebentar.
Oke dek, jadi di tempat yang Mbak udah selesai adanya. Terima kasih ya adik tadi yang sudah menjelaskan. Aku lagi-lagi tidak tahu kamu siapa, tapi kamu sangat membantu. Nanti anu ya apa? Kalau kamu malu bisa chat aku. Mbak, aku tadi yang ngomong loh, gitu. Terus kenapa Mbak kalau ngechat ya nggak ada? Kan aku biar tahu gitu. Oke, habis itu sebentar adik Mbak izin ambil konten lagi karena seperti biasa Mbak harus upload di Instagram dan WA biar Mbak gak dikira gabut gitu loh dek, jadi Mbak dikira kerja beneran gitu. Oke, di sini kan barusan kita udah ngerjain soal mantul, barusan kita udah ngerjain soal mantul, sekarang kita bakalan kerjain soal yang Sleman. Soal yang Sleman di sini persamaan garis yang saling tegak lurus. Nah, untuk mencari apa namanya ya, gradien dari persamaan yang diberikan itu ada beberapa rumusnya, Dek. Ntar aku mau bersihin lagi. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah, sorry. Jadi ada beberapa rumus ya, Dek ya, yang salah satunya itu min min y per x. Saya tak ingat-ingat dulu. Ini kan berarti y sama dengan min 2x. Iya, salah satu rumusnya itu yang terkenal itu gini, Dek. Kalau mencari gradien dari persamaan itu tuh semisal gradiennya itu ada persamaannya itu ada di satu sisi yang bentuknya kayak gini, bentuknya itu ada sama dengan nol kayak gini, maka rumusnya itu bakalan min X per Y kayak gini. Tapi Mbak pribadi nggak suka rumus ini. Karena ada rumus lain yang apa yang ada di bab gradien juga itu tuh rumusnya itu min Y per X. Dan yang bener itu yang ini deh. Mbak tuh takut konsepnya tuh nanti kecampur-campur. Jadi Mbak nggak akan ngajarin rumus ini karena Mbak juga nggak menggunakannya. Rawan salah dan rawan ketukar. Jadi itu lupakan aja dari memorimu. Mending kita pakai yang kayak gini aja. Y sama dengan MX plus C. Jadi caranya adalah pindahkan Y ke satu ruas. Ke ruas kiri boleh, tapi Mbak biasanya tak pindah ke ruas kiri. Dan yang lain di ruas kanan. Nah, nanti itu gradiennya, jangan lupa bentuknya tuh harus Y sama dengan ya, Dek ya. Kalau eh, masih 6Y itu tuh nggak boleh, harus dibagi dulu. Jadi harus Y-nya harus dalam bentuk Y, alias koefisiennya tuh satu. Nah, setelah ketemu nanti kayak gimana, maka gradiennya itu akan ditunjukkan dengan koefisiennya X. Maksudnya gimana toh Mbak? Aku kok nggak paham. Jadi yuk kita breakdown dulu sebentar. Mbak taruh di sebelah kiri. Oke. Jadi di nomor 17 sini, nomor 17 Sleman 1, di situ tertulis bahwa yang pernyataan satu tuh 2x min y plus 5 sama dengan 0. Maka ini Mbak pindahkan. Y-nya sih Mbak pindah ke ruas kanan. Ini tak ubah aja ke ruas kiri. Kan teman-teman pasti udah tahu ya kalau persamaan tuh ruas kiri, ruas kanan tuh terserah. Tapi Mbak sekarang bakalan pindah Y-nya itu ke ruas kanan. Kenapa kok kayak gitu Mbak? Karena Y-nya itu negatif. Pindah di mana Y-nya itu positif. Jadi Y-nya tuh ditaruh sini aja. Nah, 2x plus 5. Jadi ini adalah gradiennya. Gradiennya itu adalah koefisiennya X. Mbak kasih highlight ini. Gradiennya itu 2. Jadi M-nya itu 2. Karena rumusnya basicnya kayak gini deh, mx plus c. Nah, kalau misalnya pakai yang tadi, yang x per y itu tuh juga boleh loh deh. Min x per y, kan rumusnya kayak gitu. Jadinya min 2 per min 1 sama dengan 2. Tapi lagi-lagi, kalau gradien tuh y-nya pasti di atas. Mbak nggak merekomendasikan ini, karena nanti ketukar-tukar sama yang min y per x. Jadi, nggak tak pakai, tapi Mbak tetap menjelaskan karena siapa tahu teman-teman bingung loh kok guruku jelasnya kayak gini Mbak gitu. Itu benar, tapi enggak Mbak rekomendasikan.
Habis itu yang di pernyataan 2. Di situ tertulis 2x plus y min 7 sama dengan 0. Sekarang y-nya ada di ruas kiri, karena di sini y-nya udah positif. Jadi pindah di mana y-nya positif. Habis itu ini min 2x plus 7. Habis itu ya berarti ini adalah m-nya. Gradiennya berarti min 2. Habis itu yang di pernyataan 3. Di situ ada 3x plus 6y min 1 sama dengan 0. Di sini Mbak pindahkan y-nya di ruas kiri. 1 min 3x. Habis itu di sini y-nya sama dengan 1 min 3x per 6. Nah, ini Dek, maksudnya kalau ada bentuk seperti ini tuh berarti satunya itu dapat bagian buat 6-nya, min 3x-nya juga dapat bagian buat 6-nya. Jadi kalau dipisah tuh seperti ini. Emangnya boleh Mbak dipisah kayak gitu? Boleh, kan dulu waktu SD teman-teman belajarnya kayak gini ya. 2/3 min 5/3 itu nanti dijadikan 1, terus 2 min 5. Kan kayak gini. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa gradiennya itu adalah min 3/6. Min 3/6. Itu gradiennya. Habis itu di pernyataan 4, oh ini Mbak jadikan pecahan sederhana dulu. Min 1/2. Yang di pernyataan 4 di situ 6x plus 3y plus 13 sama dengan 0. Ini Mbak pindahkan y-nya di ruas kiri. Berarti di sini y sama dengan 6x/3 plus 13/3. Ini langsung Mbak pisahkan ya pembagiannya. Jadinya ini jadinya 2x plus 13/3. Nah, berarti gradiennya adalah 2. Teman-teman bisa lihat ya, ini Mbak mention di sini, ini gradiennya 2, ini gradiennya min 2, ini gradiennya min 1/2, ini gradiennya 2. Kalau tadi di soal sebelumnya kita bahasin garis yang garis yang sejajar, kalau garis yang sejajar tadi tertulis eh, gradiennya sama. Nah, kalau sekarang yang diminta adalah gradien yang saling tegak lurus. Gradien yang saling tegak lurus, garis yang tegak lurus, itu tuh biasanya rumusnya kan kayak gini, M1 kali M2 sama dengan min 2. Nah, jadi ini Mbak bakalan cari yang di sini ya. Di sini kan ada 2. Kalau misalnya gradiennya itu 2, berarti nanti itu kok min 2 sih? Min 1, sorry, salah. Ini M1 kali M2 sama dengan min 1, itu rumusnya. Jadinya, kalau misalnya kita mau mencari berapa ya yang tegak lurus sama 2, berarti ini kita pindahkan 2 saja, min 1/2. Jadi, 1 dan 3 ini cocok deh, dia bakalan tegak lurus, kayak gitu. Nah, tapi Mbak punya cara cepatnya nih, Dek. Cara cepat untuk garis tegak lurus. Jadi ada yang namanya konsep kebalikan, sama ada konsep lawan. Kalau kebalikan itu, kebalikannya 2/3, ya 3/2. Kalau kebalikan, kalau misalnya lawan itu, misalnya lawannya min 1 itu ya 1. Kalau lawannya min 5, ya 5. Lawannya 27, ya min 27. Kalau misalnya kalau misalnya lawannya 2, berarti ya 1/2. Karena, kok lawan kebalikan. Kalau kebalikannya 2, 1/2. Karena 2 kalau sendirian itu kan 2/1. Jadinya jadi 1/2. Nah, untuk cara cepatnya itu dibalik dan lawannya. Atau dibalik di min. Jadi misalnya nih, berapa ya yang tegak lurus sama 2? Nah, kita cari dulu lawannya 2. Lawannya 2 kan min 2. Dibalik dulu. Kan 2. 2 kan kalau dibalik jadinya 1/2. Habis itu nanti kita min. Nah, jadinya min 1/2. Gitu. Kalau misalnya, contoh ya, Mbak kasih contoh. Misalnya, gradiennya itu 3/4. Berarti nanti tegak lurusnya sama siapa? Kita balik dulu, jadi 4/3. Habis itu kita min, kayak gitu. Kalau misalnya gradiennya itu
min 2. Berarti nanti tegak lurus dengan siapa? Kita balik dulu, jadi min 1/2. Habis itu di min lagi. Nah, kalau min ketemu min kan jadinya plus. Jadinya ini +1/2, kayak gitu. Seperti itu cara cepatnya, adik-adik. But anyway, ini jawabannya jadinya yang A, gitu. Eh, Mari kita kerjakan lagi. Mbak belum minum ya? Mbak minum dulu sebentar ya. Mbak tuh jelasinnya cepet karena kita dikejar waktu ya, Dek. Maksudnya biar kita tuh bisa bahasin banyak gitu. Tapi kalau misal teman-teman pengen pendampingan yang detail dan pelan-pelan, nanti bisa hubungin Kak Cahaya ya. Terus habis itu nomor berapa sekarang? Nomor 22. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah, oke. Jadi ini soal mantul ya berarti, bukan Sulaiman ya. Mbak pindah dulu. Mungkin ini bakalan jadi soal terakhir yang kita bahas. Mbak jadinya nggak bahas fungsi kuadrat dong. Gimana waktunya udah habis, Mbak harus pergi lagi. Mohon maaf ya adik-adik. Mbak juga ngajar soalnya. Jadi nanti kita mungkin bahas di next kesempatan ya. Ini dua-dua bantul. Alhamdulillah. Maaf deh Mbak kelekean. Mbak bacakan dulu soalnya. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah. Nah, jadi kalau ada gambar yang grafik kayak gini tuh malah lebih gampang deh. Karena bisa kita praktekkan cara cepatnya. Nah, Mbak tadi sudah menyampaikan ke teman-teman, jika ada ada rumus gradien, itu tuh yang kayak gini. M sama dengan min Y per X. Nah, ini yang lebih benar, karena karena kalau gradien itu pasti Y-nya tuh di atas. Itu digunakan untuk mencari gradien dari gambar dari soal yang ada grafiknya. Jadi misal nih, gradien garis G. Kita masukkan aja titik di Y-nya itu kan di sini 9, berarti min 9. X-nya di sini min 3, berarti min 3. Berarti gradiennya itu 3, kayak gitu. Makanya Mbak nggak merekomendasikan teman-teman pakai yang min X per Y, karena itu rawan, rawan nggak teliti gitu loh, Dek, ketuker-tuker namanya rumusnya. Jadi mending yang tadi itu pakai Y sama dengan MX plus Y aja. Nah, habis itu di sini berarti Berarti di sini gradien garis G-nya kan 3. Nah, terus di sini ada yang L, ada tanda siku-sikunya. Tandanya dia itu tegak lurus. Tadi udah Mbak ajarin ya. Kalau mencari yang tegak lurus berarti dibalik di min kayak gitu. Nah, 3-nya kita balik dulu. Kan ini kita mencari gradien garis L. Dibalik jadinya 1/3. Terus kita min. Nah, berarti gradien garis L betul min 1/3 gitu. Nah, habis itu apa yang Mbak maksud cara cepet tadi tuh kayak gini, Dek. Kan gradien garis G kan tadi salah ya. Kalau satu salah kan berarti dua kan auto benar. Nah, habis itu untuk yang gradien yang untuk membuktikan persamaan garis G sama L itu Mbak jelasin yang pakai rumusnya dulu. Nanti Mbak ajarin cara cepetnya. Untuk yang mencari persamaan garis G, caranya kayak gini. Kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kayak gitu. Jadi di sini case-nya untuk garis G itu dia melewati titik ini. Kalau membaca titik ini tuh kan koordinatnya jadinya 9, enggak 0,9. Kalau yang ini namanya min 3,0. Nah, habis itu jadi titiknya garis G itu adalah 0,9 dan min 3,0. Nah, kalau gradiennya garis G itu adalah, udah kita cari tadi di sini, 3. Nah, habis itu di sini kita masukkan
Untuk Y1 dan X1-nya itu kita masukkan salah satu titiknya aja, Dek. Misal kita pakai yang 0,9 ya, karena itu positif, lebih enak kayaknya. Jadi ini X1-nya, ini Y1-nya. Berarti Y min 9 sama dengan 3 dikali X min 0. Berarti Y min 9 sama dengan 3X. Kita sesuaikan sama yang ada di sini. Kan kalau yang di sini tuh 3X min Y sama dengan min 9. Ini min 9-nya ditaruh di ruas kiri aja karena udah min 9. Y-nya yang tadinya di ruas kiri, Mbak pindah ke ruas kanan jadi negatif. Jadi 3X min Y sama dengan min 9. Berarti pernyataan 3 itu benar. Nah, untuk yang pernyataan 4 kayak gimana, Mbak? Pernyataan 4 juga sama. Kita pakai Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk titiknya, titik garis garis apa itu namanya? L itu kita cuma bisa pakai yang ini, Dek, karena yang lainnya nggak jelas berapa titiknya. Tapi ini kita bisa masukkan 5,0. Jadinya untuk gradiennya udah kita cari juga tadi di pernyataan sebelumnya, yaitu min 1/3. Nah, habis itu kita masukkan Y min ini X1, ini Y1, Y min 0 sama dengan min 1/3 dikali 5, dikali X min 5. Habis itu di sini jadinya Y sama dengan min 1/3 X min 5. Habis itu biar bisa bentuknya bagus, Mbak kali 3 semuanya. Ini jadi 3Y, ini jadi min 1X. Dari mana min 1X, Mbak? Dari min 1/3 dikali 3. Ini dicoret. Habis itu ini jadinya min 15. Atau ini ditulis min X aja juga boleh. Berarti Mbak kalau itu min sebelum kaget, 1/3 sama hmm? min 5 itu kok jadi min 5 ya? Min 1/3 berarti ini jadi min 5/3 ya. Ya Ya, udah, aku kaget banget sumpah. Sumpah gitu, sorry ya. Aku kagetan ya emang orangnya. Tak kira suara Tuhan, ternyata suaramu. Oke, jadi iya. ini Maaf, 5. Mbak. Kamu udah aman, aku yang minta maaf. Makasih ya udah dikoreksi. Terus ini jadinya eh gimana tadi? Jadinya ini 5 plus 5. Nah, habis itu ini kita pindah ruas, ngikutin yang ada di sini. Nah, ini udah kelihatan sih kalau jawabannya salah ya. X plus 3Y, 5-nya Mbak taruh di sebelah kiri, min 5. Harusnya ini min 5, jadinya salah. Nah, jadi kan Mbak udah menjanjikan ke teman-teman kalau pakai cara cepet gimana Mbak? Mungkin teman-teman juga udah tahu ya cara cepetnya ya. Cara cepat mencari persamaan jika grafiknya diketahui. Jadi syaratnya itu yang pertama harus punya 2 titik yang jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh, Dek. Harus punya 2 titik yang jelas. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi di sini ada garis G sama garis L. Garis G-nya ini punya 9 sama punya min 3. Nah, itu yang Mbak maksud jelas. Kalau garis L ini nggak punya, Dek. Nggak jelas nih kelihatan. Karena dia cuma punya satu garis. Satu titik, kayak gitu. Nah, titik yang lain berapa nggak tahu, kita nggak tahu. Nah, jadi caranya itu adalah dikali silang. Jadi, di sini kan ada min 3 nih. Min 3 ini kan menunjukkan titik di X. Berarti dia itu, ini Mbak tulis di sini, persamaan garis G. Min 3-nya itu bisa jadi pasangannya Y, karena dia ini kan punyanya X, namanya juga dikali silang. Jadi min 3-nya itu jadi Y, habis itu 9-nya ini jadinya X, karena di sini 9-nya itu positif, berarti plus 9X, terus kamu tulis sama dengan, terus habis itu kamu kalikan min 3 sama 9-nya. Jadinya min 3Y plus 9X sama dengan 27. Nah, kan mereka semua 3, 9, 27 ini bisa dibagi 3 ya. Jadinya ini min Y plus 3X sama dengan 9. Salah, ini min. Min 9, kayak gitu. That's why pernyataan 3 benar.
Jadi 2 dan 3 yang benar. Gitu, Dek. Nah, bisa nggak Mbak cara cepatnya dipraktekin lagi? Bisa. Kita ke soal Sleman ya. Sebentar. Aduh ya ampun, kok nggak bisa digeser. Jadi di sini untuk persamaan garis yang bisa kita cari adalah yang H. Yang H ini di sini ada -2, di sini ada 6. Berarti ini -2-nya jadi X. Ini persamaan H. Jadinya -2-nya itu jadi X plus 6Y. Karena di sini itu 6-nya positif. Sama dengan -2 kali 6. Jadinya -2X plus 6Y sama dengan -12. Nah, ini kan bisa dibagi 2. Berarti X plus 3Y sama dengan -6. Nah, kan kalau kayak gini kelihatan ya, pernyataan 3 itu salah. Nah, nanti teman-teman tinggal buktiin yang pernyataan yang garis apa ya yang lebih gampang? Garis G adalah 3. Yang lebih gampang itu yang garis G. Karena ini G kan sejajar sama H. Ada tanda panah 2 gini, berarti tandanya dia sejajar. Jadi gradien garis G itu bisa kita cari dari gradien garis H. Tinggal kita bagi aja Y min Y per X. Jadinya -6 per -2. Berarti 3. Berarti gradien garis G3 itu benar. Karena 1 benar dan 3 salah, berarti kan jawabannya B. Gitu, Dek, jawabannya. Mbak, emangnya benar? Saya kita lihat dulu. Nomor piro, Ge? 18. 18D. Wih, kok salah? Wah, kok aku nggak bisa memberikan contoh yang... Itu Y-nya main 2, bukan 6. Yang mana, Dek? Y-nya. Bentar. Hanya kan Y-nya main 2. -2 X. Yang mana tuh, Dek? Hanya itu kan main 2. Yang Y-nya tuh main 2 toh. Mm-mm. X-nya 6. Mm-mm. Terus berarti kebalik. Oh, Ya, aku yang kebalik. Oke, oke. Jadi salahnya di sini ya. Oke, oke. Jadinya -2 per per 6. Saya salah. Min Y. Min 2 per 6. Jadinya 2 per 6. Jadinya 1/3. Nah, berarti ini gradien garis G salah. Berarti 2 benar. Berarti 2 dan 4. Oh iya, betul. Berarti yang D. Ah, gitu deh maksudnya Mbak cara cepatnya. Jadi teman-teman bisa cari dari gradiennya yang tadi pakai min Y per X. Habis itu cari mana persamaannya yang benar. Kalau dia salah ya berarti temennya yang benar. Nah, persamaan yang kayak gini tadi bisa dicari pakai cara cepat yang kali silang. Jadi -2X plus 6Y sama dengan -12. Jangan lupa tulis sama dengan dulu, baru dia kali silang. Kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, semoga ini bisa dijadikan bekal. Nah, teman-teman lihat sendiri karena Mbak Arini nggak belajar. Itu salahnya tadi agak banyak ya. Tapi bukan salah sih. Kayak kurang teliti aja. Nanti coret-coretnya bakalan Mbak taruh di grup. Minggu depan bakalan ada belajar bersama lagi. Insya Allah bakalan bahasa Inggris sama Mbak Sari. Nanti biar Mbak ngajar yang anak SD. Anak SD kan juga ada TPMD gitu. Jadi gantian kami tuh kanunya. Oke, sekian ya Dek buat belajar hari ini. Teman-teman, ini nanti Mbak taruh di YouTube dan Mbak taruh di Google Drive coret-coretnya. Terima kasih sudah bergabung sampai akhir. Hati-hati di jalan, ngobrol hati-hati di jalan. Maksudnya Mbak duluan ya. Dadah, Assalamualaikum. Ini Mbak N ya, Dek. Ini kalian nggak ada yang ngomong makasih. Mbak. Intinya Mbak N. Ya udah, sama-sama. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Mbak N ya teman-teman semuanya. Dadah.